Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan Karim, setelah beberapa hari kemarin saya berkunjung ke sejumlah masjid bersejarah di luar Jakarta, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan dan Lombok, maka sekarang kita kembali lagi ke ibu kota. Karena di Jakarta ternyata cukup banyak masjid yang unik dan punya nilai sejarah, seperti Masjid Luar Batang yang berlokasi di Jakarta Utara. Nah, sekarang saya sudah berada di Masjid Luar Batang. Masjid ini pada awalnya hanyalah surau kecil bernama An-Nur yang dibangun oleh Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus pada tahun 1739. Habib Hussein merupakan seorang ulama dari Yaman yang datang ke Batavia dan wafat pada tahun 1756. Bentuk arsitekturnya memang khas masjid tua di Pulau Jawa, tanpa kubah setengah lingkaran. Hanya ada atap lancip berupa cungkup seperti bangunan Hindu Jawa. Masjid yang sudah berusia 200 tahun ini memiliki denah dasar segi 4 yang ditopang tiang Sokoguru yang masih asli dengan atap tumpang. Terdiri atas dua bangunan, yakni bangunan lama dan baru. Peninggalan bangunan lama yang masih ada sampai hari ini adalah 12 pilar segi 4 sebagai penyangga, gapura, pintu gerbang, dan ukiran pada kusen pintu masuk masjid. Dan untuk ruang utamanya yang berbentuk 4 persegi diisi oleh tiang, mihrab, dan mimbar. Ada dua makam di area masjid, satu berukuran besar yang ditutup kain hijau, itulah makam Habib Hussein. Dan satu makam lain yang penutupnya lebih kecil adalah makam Haji Abdul Qadir. Para peziarah yang datang pun tidak hanya dari Jakarta, tapi setiap tahun tidak pernah sepi peziarah dari luar Jakarta hingga Yaman datang berziarah. Sahabat, sekarang saya akan menyeberang ke Lampung yang secara geografis provinsi ini merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Bandar Lampung, kota dengan beragam etnis dan agama, namun warganya tetap hidup harmonis dan jarang terjadi gesekan. Gerbang Selamat Datang Kota Bandar Lampung menyambut kedatangan saya, dan sekilas gapura ini tidak beda dengan gapura yang ada di komplek perumahan elit. Yang membedakan adalah adanya ornamen siger berwarna emas berukuran raksasa di puncak gapura. Ada makna dari ornamen siger ini? Siger berwarna kuning emas merupakan simbol mahkota yang melambangkan kebesaran dan kemewahan. Siger juga melambangkan sosok ibu yang mengayomi dan ramah kepada para pendatang. Sahabat, sekarang saya sudah akan sampai di Masjid Jami Al-Anwar. Terletak di kawasan padat yang diapit pertokoan dan pemukiman, masjid ini tampak megah dengan warna yang cukup menyilaukan. Memang bila dilihat sekilas bangunan masjid ini tampak biasa saja, tidak terlihat tanda-tanda keistimewaan atau keunikan yang berarti. Tapi jika kita menelisik ke dalamnya, sudah pasti akan menemukan informasi sejarah yang luar biasa. Apakah itu? Saya akan mengabarkannya untuk sahabat setelah jeda berikut ini.
Sahabat Ramadan Karim, Masjid Jami Al-Anwar ini sudah berdiri sejak tahun 1839. Merupakan masjid tertua seantero Lampung yang awalnya hanya berupa musola kecil yang berdiri di atas lahan wakaf milik warga seluas 400 meter persegi. Waktu itu, Masjid Jami Al-Anwar menjadi satu-satunya masjid di Lampung dan khususnya di Teluk Betung. Sebenarnya masjid ini adalah tempat pertemuan seluruh pedagang-pedagang, baik ada yang dari Palembang, dari Jambi, bahkan dari Banten, ada yang dari Aceh datang ke sini, yaitu di mana ini sebelum ada pelabuhan panjang itu di sini ada pelabuhan terbesar, yaitu pelabuhan Gudang Agen pelabuhannya. Jadi di sini ada, yaitu zaman Belanda itu datanglah seorang tokoh, yaitu dari Sulawesi, dari Bone, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh dan Kiai Haji Muhammad Ali. Nah, beliau itu adalah selain untuk mengembangkan agama, juga ada kelebihan dari kesaktian, di mana beliau pada pemerintahan Belanda waktu itu, karena banyaknya perompak-perompak yaitu di areal pelabuhan, maka beliau ditugaskan oleh Belanda yaitu untuk mengawasi atau menumpas perompak-perompak itu. Karena kesaktian beliau tidak tidak dengan kekerasan, karena dengan ilmunya beliau akhirnya ya perompak-perompak itu pada sadar gitu kan. Nah, dimana terus setelah itu kedua tokoh ini atau pendiri ini di sini yaitu diberikan hadiah, yaitu suatu pedang emas dan rantai emas. Ya setelah itu jadi terus perkembangan akhirnya dibangunlah, yaitu setelah jadi musola itu dibangun mungkin ukuran setengah ini 20 kali 20 ini, mungkin tengah ini yaitu bangun masjid berupa masjid. Nah itu karena banyaknya sudagar-sudagar atau orang-orang yang beristirahat, karena dulu di Lampung ini ya salah satu cuman masjid yang ada di Lampung cuman Masjid Al-Anwar ini. Masjid ini memang sempat hampir musnah ketika tahun 1883 diterjang gelombang tsunami akibat meletusnya Gunung Krakatau. Akibatnya ribuan bangunan dan ratusan ribu jiwa ikut menjadi korban keganasan gunung yang terletak di Selat Sunda itu. Memasuki bagian dalam masjid, mata saya langsung tertuju pada rangka-rangka tiang yang khas zaman dahulu. Cat dinding yang berwarna putih pucat memberi kesan bersahaja. Mimbar masjid pun tampilannya sangat sederhana, jauh dari seni ukir modern. Tapi di sini justru ada nilai sejarahnya. Ada 6 tiang penyangga yang masih utuh dan terawat baik. Jumlah yang 6 buah merupakan filosofi dari rukun iman. Beberapa benda lawas lainnya yang ada di masjid ini antara lain sebuah beduk yang konon sudah berusia 100 tahun. Ada juga Al-Quran tertua di Lampung yang usianya lebih dari 1 abad. Usia tuanya tampak pada kulit sampul yang menghitam dan kertas bagian dalam yang telah menguning. Sahabat, di masjid ini juga terdapat buku-buku tua yang berhasil diselamatkan dari letusan hebat Gunung Krakatau. Dan uniknya di sini juga ada satu benda peninggalan yang bukan perlengkapan masjid, melainkan benda di zaman kolonial Portugis dahulu, yakni sebuah meriam. Kalau peninggalan meriam itu tuh zaman Portugal itu. Zaman Portugal 18, kalau lihat dari situnya 1811 itu. Nah, kenapa meriam itu digunakan waktu sebelum zaman kemerdekaan ya?
Karena ini masjid di Lampung ini cuma satu, salah satunya Al-Anwar. Itu konon itu katanya kalau bulan puasa itu dihidupin, dibunyiin untuk tanda buka puasa. Nah itu kedengarannya kira-kira kurang lebih 3 kilo kedengaran itu, meriam itu dibunyiin tuh pakai sumbu itu. Nah diisi minyak dihidupin, ini kedengarannya kan dulu belum ada gedung-gedung ini katanya dulu kan, sampai kedengar sono itu 3 kilo. Karena ini masjid baru ini yang ada. Sahabat, masih di Bandar Lampung ada satu masjid lainnya yang akan saya kunjungi, yakni Masjid Al-Abror. Masjid Al-Abror termasuk salah satu masjid tua, dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 1914. Masjid Al-Abror ini adalah pemberian wakaf dari seorang ulama keturunan Arab, Habib Husin bin Ahmad Asgaf. Beliau ingin menjadikan masjid ini waktu itu Suro dijadikan tempat perkumpulan para pejuang untuk melawan penjajah. Jadi pemberian wakaf ini adalah untuk maksud perkembangan daripada agama itu sendiri. Yang saya tahu waktu itu mayoritas para pejuang dan pasukan Hizbullah adalah mayoritas orang-orang yang ada di sekitar sini. Jadi tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat, pemuda-pemuda yang gagah berani berebut kembali Indonesia dari penjajahan Belanda. Nah, tahun 1945 itu adalah gerakan, saya lupa tanggalnya, tapi sebelum kemerdekaan gitu. Nah, disitulah para pejuang kita menghadapi para penjajah dengan sekuat tenaga dan kemampuan mereka. Siap merdeka, kata mereka. Dalam perjalanannya, masjid yang telah berusia lebih dari 100 tahun lebih ini telah mengalami banyak pemugaran. Yang terakhir dilakukan pada tahun 1994, karena saat itu sering terjadi gempa di Liwa, maka konstruksinya dirubah menjadi masjid yang tahan gempa. Arsitekturnya pun merupakan kolaborasi gaya Timur Tengah dan Eropa. Gaya Timur Tengah bisa dilihat dari bentuk kusen, kaca, dan atap yang sangat langka ditemukan di Indonesia. Sementara gaya Eropa terlihat dari bentuk mimbarnya. Masjid yang awalnya surau ini telah masuk dalam situs kepurbakalaan dan sebagian peninggalan sejarahnya hilang, kecuali jam besar, beduk, dan mimbar yang umurnya sudah puluhan tahun. Ketika masuk ke dalam masjid, tampak cat dinding berwarna putih dengan ukiran ataupun kaligrafi warna hijau dipadu dengan emas, sungguh bernuansa Islami. Dulu masjid ini tidak seramai seperti ini dulu Bapak. Untuk 20 tahun yang lalu masjid ini ibaratnya jalan pun tidak sepadat ini yang dilalui, dan juga mayoritas masyarakat di sekitar sini adalah waktu itu mereka belum ada musola-musola. Setiap kampung sekarang udah ada musola. Dulu mereka kumpul ada di masjid sini. Jadi untuk kegiatan Jumat mereka ada di sini, untuk hari-hari biasa mereka ada di sini. Tapi setelah mereka mendirikan musola, mereka untuk 5 waktunya mengadakan di musola masing-masing. Sahabat, dari Lampung saya kembali ke tanah Jawa dan kali ini akan berkunjung ke Serang, Banten, dan di sana saya akan bertemu dengan Haji Uci Armisi, pimpinan pesantren Bait Quran Cikonde. Kisah inspiratif apa yang ingin saya dengar dari beliau? Saya akan kembali setelah jeda berikut ini.
Sahabat Ramadan Karim, saya sekarang menuju Cikande, Serang, Provinsi Banten. Tujuan saya kali ini tak lain adalah sebuah pondok pesantren modern Bait Quran. Lokasinya cukup mencolok karena berada di tengah-tengah perumahan elit. Apa sih yang istimewa dari pesantren ini? Tentu bukanlah bangunan dan fasilitasnya, karena banyak juga pesantren yang bahkan punya fasilitas lebih baik daripada ponpes ini. Nah, yang menjadi istimewa adalah cerita tentang keikhlasan dan kejujuran seorang pendirinya, yakni Ustadz Haji Uci Armisi. Berkali-kali, Uci mengaku tidak pernah sekalipun bermimpi punya pesantren. Sejak kecil, anak buruh tani ini hanya membantu ayah ibunya di sawah. Saya juga tidak pernah terpikirkan apakah ini pesantren modern atau pesantren lama atau pesantren salafi atau apa, tidak pernah terbayangkan juga. Lagi-lagi saya tidak punya kemampuan itu. Saya, orang tua saya juga petani, ibu saya juga sama petani, pendidikan juga sederhana. Jadi saya tidak pernah bayangkan itu. Dengan susah payah sambil bersekolah, nyambi bekerja, membantu orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah, akhirnya Uci mampu menyelesaikan studinya di bangku SMP. Namun karena ketiadaan biaya, saat itu sang ayah memintanya untuk berhenti sekolah. Saya anak pertama, lulus SD, SMP. Setelah lulus SMP, kata ayah saya sudah cukup. Orang di kampung sini lulus SMP zaman saya itu sudah cukup. Tapi saya bilang, saya pengen mondok, Pak. Pengen mondok. Dia bilang, waduh nggak ada dana. Tapi terus saya minta sama ayah saya diantarkan kemudian disekolahkan di Citangkil, Cilegon. Tidak lama di situ saya pindah lagi ke Ciruas, sekolah di tetap cabang Cilegon juga, Al-Khairiyah namanya itu. Dulu Al-Khairiyah. Sampai selesai saya 6 tahun. Kekerasan hatinya kemudian membawa sulung dari 8 bersaudara ini masuk ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikannya. Yang istimewa, usia kuliah dengan keikhlasannya Uci tidak putus mengajari anak-anak yang sebagian besar duafa membaca Al-Quran. Itu dilakukannya selama 10 tahun. Jauh sebelum pesantren ini berdiri, terus terang aja, saya itu kegiatannya hanya mengajar ngaji anak-anak. Dan mengajar ngaji anak-anak itu saya mulai dari semenjak saya di Ciputat itu semester 2. Saya ngajar ngaji dari musola ke musola, dari majelis taklim ke majelis taklim. Itu aja. Padahal saya masuk Ciputat itu adalah masuk kuliah Fakultas Syariah. Tapi kerjaannya ngaji, terus ngaji dengan anak-anak. Lama-lama jadi kenikmatan juga, jadi kesenangan juga untuk mengajar pada anak-anak. Terus lama-lama saya mengajar remaja dan mengajar orang tua. Sampai kemudian dalam sebuah percakapan dengan seorang jamaahnya, Uci mengutarakan keinginannya untuk mendirikan pesantren di atas tanah warisan orang tuanya. Ada saya menyampaikan kepada salah seorang ibu, dia orang Cirebon itu. Ibu itu masih ada sekarang juga, masih ada. Saya bilang, Bu, saya rencana mau buat pesantren. Tapi ya sebenarnya saya tidak punya kemampuan apa-apa. Setelah kira-kira 1 tahun, dia nanya sama saya. Jadi nggak mau buat itu katanya pesantren, mau buat musolanya. Ya saya bilang begini Bu, saya nggak mau sembarangan, nggak mau saya. Kalau ibu belum tahu tempatnya di mana, lalu seperti apa, saya nggak mau mulai. Setelah beberapa hari kemudian, ibu itu telepon saya, Pak Uci, kita berangkat ya ke tempat yang akan Pak Uci bangun. Oke Bu, saya bilang. Sampai di tempat yang akan dibangun itu masih hutan bambu ini Pak. Ini masih berantakan Pak. Bapak jangan lihat sekarang Pak. Sekarang udah tertata, waktu itu masih bambu itu kayak apa ya. Pokoknya cubrik lah tempat itu. Saya bilang Bu, rencana yang akan saya bangun buat pesantren yaitu saya tunjukkan kebun ini, tempat ini. Dan ini masih hutan bambu.
Lalu beberapa hari kemudian Pak Uci saya sudah transfer. Akhirnya mulailah kita membangun masjid yang ada sekarang yang Bapak bisa lihat ini. Ini masjid seluruhnya adalah dibangun oleh Ibu Anwari yang orang Pondok Indah itu. Dia sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain. Dan begitu jadi disuruh meresmikan pun dia tidak mau. Cukup Pak Uci aja. Saya terus terang aja belajar ikhlas itu dari ibu itu. Nggak mau sama sekali dia ketahuan sama orang lain. Ketika pembangunan pesantren ini selesai dilakukan, Uci pun meniatkannya untuk anak-anak duafa yang selama ini kesulitan mencari sekolah. Pesantren di sini dulu saya sebenarnya tidak muluk-muluk. Pertama saya ingin mencerdaskan lingkungan, Pak. Karena saya tahu lingkungan dulu saya waktu kecil, sekolah itu sulit di sini, Pak. Saya mau sekolah itu harus jalan kaki jauh. Dan ketika mau pesantren saya di daerah Serang Barat gitu. Juga sulit, Pak. Apalagi yang lain-lain. Sehingga saya berpikir bagaimana anak-anak sekitar sini tidak sulit untuk mencari sekolah. Sehingga mereka bisa tercerdaskan oleh lingkungannya sendiri. Nah, kenyataannya sekarang setelah kita dirikan, itu 50-50. 50% sekitar sini, 50% dari jauh-jauh. Ya ada dari Jakarta, dari Tangerang, dari Pandeglang, dari Bogor, bahkan ada dari Kalimantan. Ada dari Kalimantan yang datang ke sini. Poin penting yang selalu diajarkan oleh beliau itu adalah tentang keikhlasan. Karena jujur, menjadi seorang tenaga pendidik, apalagi di lembaga non-pemerintah, itu butuh keikhlasan luar biasa di tengah-tengah kawasan industri. Jadi si materi memang sulit sekali untuk diukur. Tapi beliau selalu mengatakan bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Kemudian konsep yang dibangun itu adalah ya kecintaan. Kecintaan dalam artian apa yang kita kerjakan di sini harus cinta yang mendasari gitu. Karena kalau misalkan cintanya sudah tumbuh, keikhlasan itu akan datang. Ketika keikhlasan sudah datang, kita bisa maksimal untuk bekerja dan itu cukup sulit. Dalam artian kita sulit sekali mengambil sumber daya manusia yang memang seperti itu. Harus butuh kualifikasi yang bagus dan juga pengabdian yang 100%. Itu benar-benar pemberian dari Allah dan saya diajarkan oleh Quran harus berkata Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kita mengatakan wah ini hasil karena kreativitas saya, karena kegigihan saya, itu Pak sudah sombong juga, Pak. Kita harus berkata Masya Allah la quwata illa billah atau hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi sebenarnya usaha kita itu nggak banyak, Pak. Semuanya tetap dari Allah juga. Adalah satu nasihat ibunda yang tidak pernah dilupakan Ustadz Uci hingga saat ini, untuk tak pernah sekalipun berputus asa. Nasihat ibu saya cuma satu, Pak, sebenarnya. Jangan pernah putus asa dalam kehidupan ini. Ketika saya mengatakan sama ibu saya berikan nasihat pada saya, jangan pernah putus asa. Karena bagaimanapun Allah akan membantu kita. Bu, saya bilang saya sebenarnya nggak mampu. Ibu jangan wafat duluan, bantu saya. Kata ibu saya, jangan pernah putus asa. Itu aja sebenarnya, nasihat ibu saya cuma itu aja. Kamu pasti bisa, insya Allah. Jangan putus asa dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun ujung-ujungnya Allah juga yang bantu kita. Sahabat Ramadan Karim, dari cerita Ustadz Uci ini kita dapat mengambil hikmah untuk terus berdoa dan berbuat ikhlas dan tanpa pernah merasa putus asa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keluasan hati dan kemantapan untuk berbuat karena Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.